Halo, selamat sore teman-teman semua. Nah, kita hari ini sudah hari Sabtu, jadi kita mau ada seminar, jadi seminar kesehatan gitu ya. Jadi hari ini kita bakal bahas sedikit mungkin tentang gangguan pencernaan yang udah umum kalau menurut saya. Jadi di Indonesia ini udah terkenal banget gangguan-gangguan kesehatan itu sebenarnya kayak contohnya ada gangguan-gangguan jantung apa ya kan yang hubungan-hubungan sama pembuluh darah dan sama kardiovaskular deh gitu kan. Tapi hari ini saya juga mau bahas tentang pencernaan karena banyak nih kayak mungkin ya, kalau yang saya lihat sih beberapa persen, udah hampir mayoritas orang-orang di Indonesia itu pasti pernah sakit MAH. Justru malah kalau nggak pernah sakit MAH atau nggak pernah ada masalah di lambung tuh kayaknya aneh gitu kan. Nah, jadi dari situ kita sekarang mau bahas tentang GERD dan beberapa gangguan pencernaan lain mungkin ya. Jadi kita akan bahas penyakitnya ini, kita akan bahas gangguan kesehatannya ini, terus nanti di terakhirnya kita bakal kasih solusi. Maksudnya teman-teman nih maksudnya biar nggak mungkin kalau kena pun nggak parah atau mungkin bisa dihindari jadi nggak kena gitu loh. Jadi harus kayak gimana gitu kan. Nah, jadi hari ini saya juga udah dibantuin sama ada Dokter Susi Lorini yang pasti teman-teman udah kenal semua juga karena udah pernah bawain juga ya. Jadi hari ini Dokter Susi yang bakal bantuin saya untuk sharing tentang GERD dan gangguan pencernaan lainnya. Mungkin lebih ke arah dari ada nanti mungkin ada dijelasin sedikit manfaat mungkin tentang Otsukushi ya. Jadi ada kayak dari lain-lainnya yang bisa bikin pencernaan itu baiklah, pencernaan kita bagus. Karena kalau pencernaan kita bagus, rata-rata penyakit ya juga turun untuk resikonya bisa infeksi ke kita, bisa bikin kita kena penyakit gitu menurun sih. Jadi utamanya itu sebenarnya di pencernaan. Nah, ini udah eh, eh, halo, selamat sore, Dok. Halo, Dok. Selamat sore semuanya. Nah, ini sudah ada Dokter Susi yang bakal bantuin kita tentang pembahasan tentang gangguan kesehatan hari ini ya. Jadi nanti juga Dokter Susi bakal ada ini juga kan Dok, apa pembahasan sedikit mungkin tentang probiotik dan pentingnya dan lain-lain gitu juga kan pastinya. Ya, Karena emang kalau probiotik kalau udah bahas probiotik sama Dokter Susi ini emang udah bidangnya teman-teman, emang udah ini ahli yang tepat untuk membahas itu karena emang Dokter Susi juga emang mempelajari itu ya Dok ya di penelitiannya dan segala macam ya Dok ya. ya, ada beberapa penelitian saya tentang probiotik ya. Oke. Ya, Oke Dok, mungkin kalau udah ready semuanya, saya persilakan dokter untuk mulai Dok. ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang beberapa gangguan pencernaan ya, yang mungkin kalau istilah awamnya kita sering bilang penyakit asam lambung ya, penyakit asam lambung. Nah, jadi penyakit asam lambungnya ada beberapa macam nanti kita pelajari bersama. Ada juga yang mengenal tentang GERD ya. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Ya, jadi penyakit-penyakit yang terjadi karena asam lambung yang naik ke kerongkongan kita ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih ya struktur dari saluran cerna kita. Jadi saluran cerna kita, saluran cerna bagian atas terutama ya, itu terdiri dari yang namanya esofagus ya. Esofagus itu kerongkongan ya. Kemudian ada lambung, di mana bentuknya ada seperti kantung seperti ini ya. Jadi dia membentuk kantung yang di sini ada katup-katupnya ya, katup, kemudian di bawah juga ada katup atau yang disebut sphincter. Nah,
di mana tugas dari katup-katup ini adalah mencegah salah satunya kalau yang di sini adalah mencegah naiknya asam lambung, ya. Demikian juga ini ya untuk mengatur pengeluaran dari makanan-makanan yang sudah dicerna di dalam lambung, ya. Nah, jadi lambung itu bentuknya seperti huruf J, ya, huruf J. Volumenya sekitar 1.200 sampai 1.500 mili, ya, mililiter. Nah, ini harus ingat-ingat ya, 1.200 sampai 1.500 mililiter dan tidak boleh kepenuhan atau kekenyangan ya, karena kalau kita makan terlalu kenyang melebihi volume lambung, akibatnya nanti sphincter ini bisa rusak, ya. Kemudian di sini dia bisa mengembang, ya, mengempis gitu ya. Nah, pengembangan maksimal ini juga kita harus hati-hati. Jadi makanya lambung tuh makan tuh nggak boleh kekenyangan ya, karena kalau dia sampai berdilatasi maksimal, nah, maka ukuran lambung itu cenderung besar kita ya. Nah, di sini ada beberapa pembagian daerah ya, ada yang namanya kardia, kemudian fundus, ya, corpus dan antrum, dan di sini ada sphincter pylori ya. Nah, lalu ukuran lambung kita itu ya tadi sekitar 1,2 sampai 1,5 liter. Kemudian di sini ada perbatasan dengan usus ya, di mana usus itu dia ada usus halus dan usus besar ya. Dan kalau makan tuh nggak boleh memenuhi seluruh usus ini ya. Jadi kalau makan itu ya cukup sepertiga makanan ya, sepertiga air, dan kita harus menyisakan sepertiga udara, karena yang namanya saluran cerna itu ibarat bioreaktor ya, bioreaktor fermentasi sebenarnya, karena di sini banyak bakteri yang dia harus kita jaga keseimbangan. Orang yang kekenyangan, keseimbangan dari ekosistem ini juga akan berubah ya, dan itu bisa menimbulkan penyakit ya. Nah, lalu apa sih penyakit asam lambung itu gitu ya? Nah, dulu nih ya, dulu penyakit asam lambung ini disebut sebagai penyakit ya. Dan itu merupakan istilah umum dari penyakit yang terjadi karena produksi asam lambung yang dianggap terlalu berlebihan ya, dan dia merusak kondisi dan fungsi dari lambung, bahkan juga merusak kondisi dari esofagus dan juga usus ya. Nah, ada berbagai macam penyakit asam lambung yang kita kenal gitu ya, yang paling sering kebanyakan orang menyebutnya adalah MAH dan GERD ya. Nah, MAH ini merupakan radang pada lambung ya, pada dinding lambung. Nah, jadi karena adanya produksi asam lambung yang berlebihan, dianggap begitu ya dulu ya, maka terjadi radang ya, atau reaksi inflamasi. Nah, sedangkan yang disebut GERD atau gastroesophageal reflux disease itu adalah masuknya asam lambung yang berlebihan itu ke atas ya. Jadi harusnya dia kan tidak boleh masuk ke atas gitu ya. Dia masuk ke atas ke esofagus kita. Karena apa? Karena katup dari lambung ini ya, antara lambung dengan esofagus tadi tidak berfungsi. Jadi di situ semacam ada katup yang menjaga supaya tidak terjadi aliran asam lambung ke atas ya. Nah, hampir semua penderita GERD itu adalah penderita MAH ya. Ya, walaupun dari segi gejala berbeda ya. Nanti kita lihat ya perbedaannya di mana. Nah, jadi kalau kita periksa nih ya, kita mencoba memeriksa diri kita. Kalau kita punya gangguan pencernaan ya, kita itu kena MAH atau GERD ya, atau dua-duanya ya, bisa dua-duanya ya. Nah, bedanya bagaimana ya? Bedanya adalah di sini ya bedanya. Nah, kalau MAH tadi karena apa? Asam lambung yang berlebih karena bakteri atau makanan yang bakteri yang tidak seimbang sebetulnya ya.
kemudian makanan yang terlalu tadi merangsang produksi asam lambung, dan biasanya hanya di lambung ya. Nah kalau GERD itu asam lambungnya naik ke kerongkongan ya, jadi ada reflux itu aliran balik ya. Harusnya kan kalau makanan masuk ke kerongkongan langsung masuk ke lambung, nggak bisa balik lagi gitu ya. Kalau ini dia ada aliran balik ya. Karena apa? Karena otot di tenggorokan kita tidak berfungsi optimal, dan karena adanya reflux ini ya, akhirnya apa? Terdapat luka ya pada kerongkongan ya, jadi luka yang mungkin bisa jadi kronik kalau itu tidak diatasi penyebabnya. Nah lalu kita tahu kita ini kena mah apa kena GERD gitu ya, gejalanya bagaimana sih bedanya gitu ya. Nah kalau kena mah, maka yang sering terjadi adalah kita sering ngerasain perasaan begah ya. Begah itu rasanya gimana? Perut tuh rasanya penuh gitu ya, males makan gitu ya, terus pengen sendawa aja gitu ya, rasanya mau glegen atau sendawa tapi kok nggak bisa-bisa gitu ya. Kadang bisa mual dan bisa sampai muntah ya, jadi kadang ada mual juga, kemudian bisa muntah. Kalau yang sudah ada luka tadi ya, ada berdarah, ada luka pada lambung gitu ya, karena di situ ada radang, maka bisa jadi BAB kita, tinja kita, warnanya itu menjadi hitam atau gelap. Nah, lama-kelamaan ya, kalau kita kehilangan darah, ada perdarahan tuh biasanya, jadi ada perdarahan pada lambung. Nah, itu masuk ke usus ya, sehingga BAB kita berwarna hitam karena adanya darah pada BAB kita gitu ya. Nah, pengeluaran darah yang terus-menerus itu bisa menyebabkan anemia ya. Jadi kita bisa mengalami anemia yang kronik berkepanjangan. Lalu juga bisa menyebabkan nyeri pada perut ya, ada rasa nyeri, sakit ya, terutama di ulu hati. Dan hal ini tentunya akan menyebabkan kita susah tidur ya, dan kita bisa kena insomnia. Nah, bagaimana dengan GERD? Ya, kalau GERD itu selain sering begah ya, kembung ya, ada sendawa juga, sama, hampir sama ya, mual bisa sampai muntah. Nah, nyerinya itu di sekitar dada ya, kalau ini ya, nyeri terbakar biasanya. Terus kadang rasanya kayak orang sesek ya, kayak rasanya tuh kayak napas tuh nggak bisa plong gitu ya, kayak ada rasa sesek ya, jadi ngap ya. Lalu di kerongkongan karena adanya naiknya asam lambung itu jadi rasanya bagaimana? Sakit ya, perih karena ada radang ya, terus sakit. Dan mulut itu kadang rasanya bagaimana? Asam ya. Kadang asam, kadang pahit gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada naiknya asam lambung ke kerongkongan kita. Nah, apa itu GERD tadinya? Kita ulangi. GERD adalah gastroesophageal reflux disease ya. Gastroesophageal reflux disease yang terjadi karena ini naiknya asam lambung. Jadi kalau kita lihat di sini, ini melebihi 2/3 ini ya. Nah, makanan yang terlalu banyak begini bisa menyebabkan akhirnya terjadi reflux ya, dari asam lambung ya. Ini naik ke atas ya. Nah, rasanya seperti ada terbakar ya di dada kita, lalu bisa nyeri dada ya, bisa muntah ya, lalu kadang susah menelan ya, susah menelan. Kemudian rasanya nggak enak di ini ya, di kerongkongan tuh rasanya nyeri, buat nelan sakit gitu ya, dan sering batuk kering ya, batuk terus nggak sembuh-sembuh. Nah, di sini bisa menyebabkan radang pada laring ya lama-lama, dan bisa juga meningkatkan kekambuhan asma. Jadi kalau kita sudah punya asma, kalau kita punya GERD ya, maka bisa kambuh asmanya ya, kalau kita punya asma, tapi ya juga mengganggu tidur. Nah, jadi di sini ada peradangan ya. Kalau kita lihat di sini ada peradangan di sini karena adanya asam lambung yang masuk ke sini ya. Nah, siapa sih yang berisiko mengalami GERD gitu ya?
Nah, di sini adalah orang-orang yang kegemukan ya. Kemudian orang-orang yang menderita hernia ya, esofagus ya. Jadi hernia hiatal namanya. Jadi karena herniasi atau penonjolan esofagus ya, uh, ke atas gitu ya. Nah, lalu ada karena kehamilan, jadi karena pembesaran rahim ya. Untuk pembesaran rahim ini akan menekan lambung ke atas ya. Lalu juga karena penyakit seperti penyakit yang dia bawaan ya, penyakit bawaan karena kerusakan pada jaringan ikat ya, sehingga jaringan ikatnya itu renggang gitu ya. Atau juga karena pengosongan lambung yang terlambat. Jadi karena mungkin ya makanan kita kurang serat sehingga BAB menjadi susah ya, terjadi konstipasi ya, sehingga kita jarang BAB ya, itu juga bisa menyebabkan GERD ya. Makanya yang namanya BAB itu harus rutin ya, harus rutin, kalau bisa sehari 2 kali ya. Nah, lalu juga bisa terjadi karena minum alkohol ya, merokok ya, pengobatan, misalnya kita mengkonsumsi obat-obat yang meningkatkan asam lambung, misalnya seperti aspirin gitu ya. Memakan banyak gorengan. Nah, itu ya, makan gorengan. Ini minyak baru mahar nih ya. Jadi sebaiknya hindari gorengan ya. Atau makan terlalu malam ya. Seperti biasa saya sampaikan, makan malam itu tidak boleh lebih dari jam 7 malam ya. Nah, orang-orang yang sering makan malam hari ini bisa terkena GERD karena biasanya kan habis makan ngantuk nih, akhirnya apa? Akhirnya berbaring ya, padahal lambung belum dikosongkan ya. Makanya sebenarnya kalau kita makan itu jauh dari waktu tidur, atau kalau habis makan jangan langsung tidur ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang namanya lambung yang dia tadi mengalami reflux ya. Jadi di sini kita lihat kalau yang sehat seperti ini. Yang sehat kalau kita makan ya, dia tidak ada reflux, ini menutup ya, ini menutup kenceng gitu ya. Lambung ini seperti menggiling gitu ya, menggiling makanan ditambah dengan enzim dan asam lambung gitu ya, sehingga akhirnya berbentuk bubur. Makanan ini akan dikeluarkan ya, dikeluarkan ke usus halus ya. Jadi di sini dikeluarkan ke usus halus ya. Nah, pada orang GERD terjadi kerusakan pada katup di sini, sehingga ketika mencampur makanan tadi, menggiling makanan tadi di dalam lambung, ada yang muncrat-muncrat ke atas ya, ada yang muncrat-muncrat ke atas ya, ini ya, muncrat-muncrat ke atas ini menyebabkan peradangan pada esofagus. Nah, akhirnya yang terjadi di sini ada peradangan. Nah, di sini ada peradangan, ada rasa terbakar di sini, bisa menjalar ke atas ya peradangannya ya. Di sini menandakan bahwa sudah terjadi peradangan yang menjalar ke atas ya. Nah, lalu ada kayak muntahnya ya, ada kayak gumoh kalau istilah orang Jawa ya. Nah, muntahannya ini dia menimbulkan batuk yang kronik ya, dan bau mulut kita jadi nggak enak ya. Jadi bau mulut itu bukan selalu berasal dari gigi ya, bau mulut bisa terjadi juga karena gangguan GERD ya. Nah, kemudian di sini ya, di sini nyeri ya, nyeri karena bergas ya, ada bloating ya, jadi ada bergas, rasanya tuh kayak ada gas yang ingin naik, terus sehingga kita pengennya sendawa gitu ya. Dan kalau sudah bersendawa rasanya bagaimana? Enak ya. Nah, makanya di sini kita harus tahu tadi faktor-faktor risikonya ya. Nah, di sini penyebabnya ini tadi sudah ya. Kemudian kita harus menghindari semua yang men-trigger ya, termasuk tadi makanan junk food, gorengan ya. Dan sebaiknya kalau makan itu
enggak boleh terlalu kenyang ya. Jadi makan tuh secukupnya ya, secukupnya. Secukup kita merasa sudah pulih tenaganya ya. Nah, lalu hindari alkohol, jangan tiduran ini ya. Jangan merokok ya. Kemudian juga mengontrol berat badan ya. Nah, sekarang apa itu penyakit mah? Ya, mah itu tadi berkaitan dengan peradangan pada lambung ya. Ini gambar lambung yang meradang ya, warnanya kemerahan seperti ini ya. Jadi sakit mah itu berarti sakit di daerah lambung ya. Sakit mah itu sakit di daerah lambung. Mah itu bahasa Belanda ya, yang berarti lambung ya. Nah, secara awam kita menyebut mah itu kalau ada keluhan-keluhan di lambung. Nah, secara medis disebut apa? Gastritis, ya. Gastritis itu itis itu radang, gaster dan itis berarti radang pada lambung. Jadi ada peradangan pada lambung yang seperti ini ya. Jadi warnanya kemerahan, kemudian di sini ada luka ya, ada luka seperti sariawan ya. Lalu bagaimana dengan yang disebut dispepsia ya? Kadang kita baca-baca googling gitu ya. Ada istilah dispepsia. Dispepsia itu adalah segala bentuk keluhan atau gejala yang bersumber dari saluran cerna bagian atas ya. Jadi keluhan-keluhan tadi ya itu namanya dispepsia. Enggak peduli itu karena GERD karena MAH ya. Semua keluhan gangguan pencernaan tadi disebut dispepsia. Nah, kalau gastritis tadi apa? Mual, muntah, nyeri ulu hati, perut kambung gitu ya. Bisa berlangsung akut maupun mingguan, ya berminggu-minggu ya, 12 minggu atau lebih ya, kadang berbulan-bulan. Kumpulan gejalanya disebut dispepsia. Nah, lalu sekarang sebetulnya apa sih akar masalahnya gitu ya? Nah, ternyata akar masalahnya sebetulnya bukan pada asam lambung ya. Kalau selama ini kan kita selalu beranggapan akar masalahnya asam lambung sehingga semua upaya pengobatan itu fokusnya pada asam lambung ya. Kita dikasih apa? Penghambat produksi asam lambung ya, menetralkan asam lambung dan sebagainya ya. Padahal akar masalahnya adalah gangguan keseimbangan ekosistem baik pada mulut, esofagus, pada saluran cerna yang lain. Ya, bisa pada lambungnya sendiri, bisa pada usus halus atau pada usus besar gitu. Ya. Ingat mulut ya, artinya biasanya orang-orang yang seperti ini gangguan ekosistem pada mulut terjadi karena apa? Oral higien yang jelek ya, makanya kenapa sih kita itu harus sikat gigi ya. Sikat gigi paling tidak 2 kali sehari lah ya, paling tidak ya. Kalau dalam Islam kalau kita mau sholat itu disuruh bersiwak ya, berkumur-kumur bersiwak ya, karena oral higien itu memang sangat diperhatikan ya. Nah, oral higien yang terganggu akan menyebabkan disbiosis pada mulut ya, termasuk juga nanti pada akhirnya esofagus dan sebagainya ya. Nah, ini ya, jadi menurut yang terbaru ini akar masalahnya bukan asam lambung ya. Kalau selama ini kita beranggapan akar masalahnya asam lambung, buktinya kita minum obat-obatan yang mengurangi asam lambung nyatanya nggak sembuh-sembuh juga, dan kita minum obatnya harus seumur hidup kadang ya. Nah, maka kalau kita tahu akar masalahnya ya harusnya akar masalah ini yang kita pecahkan ya. Di sini ada disbiosis. Nah, ini jadi adanya disbiosis ini terjadi contohnya karena oral higien yang jelek, kemudian bisa juga karena kekurangan makanan yang berserat ya, kurang serat kita makanannya ya, kurang buah, kurang sayur ya, makanannya nasi padang, nasi goreng, pokoknya nggak suka sayur gitu ya, nggak suka buah, daging-dagingan aja gitu ya. Nah, di sini terjadi karena perubahan terutama pada bakteri, keseimbangan bakteri gram positif dan gram negatif. Jadi terutama pada bakteri ya. Jadi di sini ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, di mana terjadi penurunan bakteri gram positif
seperti misalnya seperti Firmicutes ya, dalam golongan ini adalah bakteri Streptococcus ya, dan peningkatan bakteri-bakteri gram negatif seperti Fusobacteria dan Proteobacteria ya. Jadi yang meningkat adalah Fusobacteria dan Proteobacteria, padahal harusnya yang dominan di sini adalah Lactobacillus ya, Lactobacillus ya terutama. Nah, dari proksimal sampai distal ini terjadi perubahan. Nah, akibatnya apa? Karena ada peningkatan gram negatif bakteria, akhirnya ada peningkatan produk-produk metabolit bakteri yang memicu peradangan ya pada mukosa ya, pada mukosa lambung, pada dinding ya, pada dinding itu ada mukosa, ada submukosa gitu ya, meningkatkan peradangan di situ, akhirnya muncul banyak sel radang di situ. Jadi awalnya tuh ini bukan ini ya. Nah, baru akhirnya kalau misalnya kita menggunakan apa makanan-makanan atau obat-obatan yang meningkatkan asam lambung, makanan kita tadi nggak sehat gitu ya, ada peningkatan asam lambung ya, maka peningkatan asam lambung ini meningkatkan peradangan ya. Jadi karena adanya peradangan ya, maka dengan ditambah peningkatan asam lambung ini, maka akan terjadi rasa nyeri ya, karena peningkatan asam lambung akan meningkatkan neuropeptida. Neuropeptida itu protein yang merangsang syaraf yang menyebabkan akhirnya kita ada rasa nyeri gitu ya. Nah, biasanya kita akan diberi obat yang namanya proton pump inhibitor ya. Ini. Nah, padahal penggunaan obat ini juga berdampak, salah satunya gangguan pada ini ya, dysbiosis ya. Nah, jadi pada esofagus yang normal ya, dia harusnya yang dominan adalah gram positif bakteria. Nah, pada esofagus yang dia mengalami peradangan ya, baik itu yang disebut reflux esofagitis maupun Barrett esofagus. Barrett esofagus ini peradangan kronik yang dia sudah harus kita waspadai karena dia bisa menjadi kanker. Ya, jadi kalau kita biarkan ini bisa jadi kanker pada esofagus kita. Nah, di sini ada penambahan bakteri-bakteri negatif seperti Bacteroides, Proteobacteria, Fusobacteria, dan Spirochaeta. Jadi memang ada dysbiosis di sini ya. Nah, ini gambaran dysbiosis ya pada berbagai macam penyakit pada esofagus ya. Contohnya di sini pada tahapan GERD ya. Maka di sini akan muncul beberapa bakteri-bakteri yang dominan ya, seperti Proteobacteria, kemudian Bacteroides ya, dan ini cenderung lebih dominan daripada yang lainnya ya. Lalu pada reflux esofagitis ini ada penurunan ini ya, ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Kemudian, nah pada lambung juga demikian ya. Pada orang-orang yang dengan gastritis ternyata juga ada dysbiosis ya, ada peningkatan bakteri-bakteri tertentu dan penurunan bakteri-bakteri tertentu ya. Contohnya di sini yang kronik ini malah dikatakan di sini ada peningkatan Firmicutes, Actinobacteria, tapi ada penurunan Helicobacter ya. Jadi tidak selalu Helicobacter pylori itu di sini cenderung dominan ya, ada Helicobacter yang tidak dominan di sini. Nah, lalu juga pada gastritis yang lain ini macam-macam ya, jadi berbagai jenis dysbiosis pada gastritis nanti juga bisa dibaca. Nah, sekarang akut dan kronik ya. Apa sih bedanya gitu ya? Kalau yang akut itu hanya dalam hitungan beberapa hari dan biasanya tiba-tiba ya. Tetapi kalau yang kronik biasanya berbulan-bulan ya, kemudian bisa menahun ya, dan terjadinya biasanya perlahan-lahan ya. Nah, gastritis itu sebenarnya istilah apa sih dok gitu ya? Gastritis itu sebenarnya istilah
histopatologi, artinya istilah yang mendefinisikan gambaran pemeriksaan di bawah mikroskop, ya, di mana di situ dijumpai adanya sel-sel radang, ya, baik akut maupun kronik yang nampak pada jaringan. Jadi di sini istilah yang bisa disebutkan kalau kita melakukan biopsi, jadi harus dibiopsi. Kalau kita pengen tahu, oh ini sakitnya gastritis apa bukan, gitu ya. Ini harus dilakukan biopsi ya pada lambung. Nah, pembagian penyakit mah tadi ada gastritis akut dan kronik. Jadi di sini ada 2 macam ya. Nah, penyebabnya sekarang tadi kalau dulu dikaitkan dengan overgrowth bakteri Helicobacter pylori saja ya, akan tapi sekarang ternyata ada bukan hanya bakteri Helicobacter ya, bahkan ada gastritis yang helicobacternya tidak overgrowth tapi justru menurun ya. Jadi ada dysbiosis yang lain yang ternyata tidak melulu karena Helicobacter. Nah, lalu penyebab yang umum lainnya adalah penggunaan obat-obatan ya, terutama yang mengiritasi lambung seperti obat antiinflamasi non steroidal ya, NSAID. Ini biasanya pada orang-orang yang sering mengeluh nyeri ya, nyeri kepala, nyeri apapun, seringnya minum obat gitu ya, nggak mau periksa tapi beli obat sendiri. Nah, itu berbahaya ya, karena dengan penggunaan obat-obatan pereda anti nyeri yang tanpa resep gitu ya, itu bisa menyebabkan akhirnya lambung kita yang kena ya. Kemudian konsumsi alkohol, penyalahgunaan obat-obatan terlarang itu juga ya. Dan meski tidak umum, gastritis juga bisa disebabkan karena stres ya, karena kita sedih, depresi gitu ya, stres karena tekanan ya, tekanan batin misalnya ya, atau tekanan pekerjaan ya, pekerjaannya banyak, sering begadang gitu ya, sakit berat, kemudian operasi juga bisa ya, karena penyakit autoimun, infeksi virus tertentu, gangguan pencernaan, kemudian cedera yang parah. Misalnya karena apa? Luka bakar ya, luka bakar derajat yang tinggi itu bisa menyebabkan gastritis. Nah, ini contoh penyebab-penyebab yang lebih spesifik ya. Di sini misalnya pada lansia ya, biasanya terjadi penurunan fungsi pada pencernaan ya, sehingga akhirnya pengunyahan juga menjadi kurang karena giginya opong juga ya. Jadi penurunan pengecapan ya, perubahan pada gigi tadi karena giginya opong, akhirnya kerja dari lambung itu jadi berat. Harusnya kalau kita ngunyahnya baik, giginya masih baik, dengan dikunyah di mulut itu kerja lambung akan lebih ringan ya. Lalu pada orang-orang dengan penurunan fungsi penciuman, penurunan rasa lapar ya, perubahan pada lambung karena penipisan lambung. Nah, ini juga bisa menyebabkan gastritis ya. Ini biasanya karena penuaan ya. Nah, lalu juga pada orang-orang yang pikirannya itu terlalu overthinking ya, karena overthinking jadi apa-apa dipikirin, dimasukkan ke hati ya, jadi pikirannya nggak tenang ya, akhirnya apa, kurang tidur ya, terus bisa juga karena sering buang air kecil pada malam hari ya, jadi kurang tidur. Nah, ini bisa meningkatkan resiko gastritis ya. Lalu orang-orang yang kurang aktivitas ya, di sini pada lansia terutama ya, orang-orang yang lansia yang sudah lemah, nafsu makannya akhirnya apa, menurun ya, karena kurang aktivitas juga ya. Nah, lalu minum obat-obatan seperti tadi ya, antalgin, Ponstan, obat diare, tetracycline ya. Kemudian makanan dan minuman yang seperti apa yang meningkatkan asam lambung dan mengiritasi lambung, ini seperti misalnya makanan yang terlalu asam ya. Kadang tape itu kan ada asamnya ya, cari tape yang manis ya, dan jangan yang berair. Kemudian bakso ya, makanan yang berbumbu seperti lada, cuka, dan merica. Makanan dari tepung-tepungan itu harus hati-hati ya, karena dia sulit dicerna.
merokok, ya. Kemudian tadi akibat dari komplikasi dari MAH ya yang tidak diobati ya. Ini bisa menyebabkan tadi perdarahan saluran cerna, ya, luka yang berlanjut ya, bisa terjadi semacam luka di kayak kita sariawan tuh kalau berlanjut kan jadi kayak luka yang menggerung gitu ya. Nah, bisa kekurangan darah karena dari luka tadi keluar darah ya, dan juga bisa mengganggu penyerapan vitamin ya. Jadi akhirnya kita juga kekurangan vitamin, contohnya vitamin B12 ya. Nah, ini tadi faktor yang memperberat ya. Jadi ada rokok, pola makan tidak sehat, disbiosis pada usus. Kalau usus sendiri juga mengalami disbiosis akan tambah berat ya, stres ya. Lalu infeksi HP. Dan kalau kita tidak hati-hati ya, akhirnya akan terjadi kerusakan ya pada DNA kita, sehingga terjadilah perubahan dari sel-sel lambung menjadi ganas ya, menjadi sel kanker ya. Ini bisa menyebabkan kanker lambung ya. Secara umum kalau gastritis itu ringan ya, itu tidak akan menimbulkan kematian ya secara umum ya, karena biasanya untuk menjadi komplikasi yang berat itu butuh waktu, dan biasanya orang kalau nyeri sedikit kan sudah berobat ya. Nah, jadi kalau tidak diobati menjadi kronik ya, bisa meningkatkan risiko kanker lambung ya. Jadi di sini kalau sampai ada peningkatan terutama bakteri Helicobacter pylori ya, maka akan terjadi penyakit gastritis yang kronik dan aktif. Lama-lama terjadi gastritis atrofik ya, metaplasia ya, perubahan epitel ya, perubahan mukosa lambung ya, lalu terjadi displasia dan terjadi kanker ya pada lambung, dan ini waktunya bisa memakan waktu tahunan ya. Makanya kalau punya MAH ya jangan disimpan. Kalau punya sakit MAH segera berobat ya, segera mencari tahu faktor-faktor apa yang meningkatkan kekambuhannya ya, supaya tidak kambuh ya, karena kalau kambuh sering kambuh ya bisa fatal ya, bisa menyebabkan penyakit yang kronik. Nah, penyakit kanker lambung ini memang bisa terjadi tapi jarang ya, jadi jangan takut ya. Jarang ada orang yang dari gastritis jadi kanker lambung ya. Karena sebetulnya kerentanan seseorang untuk menjadi kanker lambung itu bukan hanya masalah iritasi pada lambung, akan tapi orang itu memang sudah ada perubahan pada genetiknya ya. Jadi dia sudah punya dia memang orang yang cenderung lebih rentan untuk kena kanker gitu ya, karena dia mempunyai variasi genetik yang disebut gen polimorfisme yang menyebabkan dia itu istimewa gitu ya, istimewa karena dia lebih rentan untuk sakit gitu ya. Nah, lalu juga karena ada perubahan pada di tingkat biomolekuler ya, di tingkat biomolekuler seperti ini ya, jadi ada peningkatan mikroRNA namanya ya, yang dia meningkatkan risiko untuk jadi kanker. Atau tadi disbiosis ya, disbiosis ini juga salah satu faktor penting ya, karena sebetulnya gen-gen kita itu diatur bukan hanya oleh sel kita ya, akan tapi oleh bakteri-bakteri dan virus yang ada di sekitar kita ya. Nah, hati-hati kalau ada ketiganya dalam diri kita ya, maka jangan sepelekan radang lambung ya, karena kalau sudah terjadi misalnya sampai sini ya displasia, ini sulit membaik ya, walaupun masih bisa balik ya. Nah, kalau ini dibiarkan sampai di sini ya, maka bisa terjadi ini ya, kanker lambung. Nah, sekarang kita sering diberitahu oleh dokter bahwa ada bakteri pada lambung yang kalau kita
terbukti terinfeksi oleh itu, berarti kita berisiko untuk terkena kanker misalnya, ya, namanya bakteri pylori atau Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini memang dulu dianggap merupakan bakteri yang dia bisa memicu kanker, ya kan, tapi sebetulnya dia adalah bakteri yang memang dia berada di lingkungan lambung, ya, dan dia punya tugas sebetulnya di situ, ya. Dia punya tugas untuk membuat asam lambung itu menjadi dinetralisasi, ya, dialkalinisasi, dibuat basa, ya. Sebenarnya baik dia, ya. Tapi ya dia nggak boleh nempel di epitel lambung. Masalahnya adalah ketika bakteri ini nempel, ya, bakteri itu untuk yang jenis ini nggak boleh nempel, ya. Di antara bakteri dengan dinding lambung kita ini ada lapisan pelindung yang namanya lapisan lendir. Nah, pada orang-orang tertentu lapisan lendir ini bisa terkikis, ya, misalnya karena makan yang makanan yang membuat akhirnya lendir ini hilang, ya. Misalnya yang asam tadi, yang pedas, yang kurang serat, kemudian kurang air, ya, itu menyebabkan produksi lendir itu jadi menurun, ya. Pada orang yang dehidrasi, produksi lendir akan menurun. Nah, karena itu akhirnya apa? Bakteri itu bisa nempel. Ketika sudah nempel, maka bisa memicu peradangan, ya. Jadi butuh lingkungan yang membuat bakteri itu menempel, gitu, ya. Tidak semudah hanya menemukan Helicobacter pylori. Ya, maka untuk mengetahui, ya, apakah Helicobacter pylori ini berbahaya tidak, kita harus melakukan biopsi dan menemukannya berada di dalam lapisan dalam dari permukaan lambung. Jadi bukan di permukaan lambungnya, tapi di lapisan yang agak dalam, ya. Nah, mengapa dia bisa menyebabkan kanker, ya? Salah satunya karena dia memproduksi yang namanya urease, ya, enzim urease, ya. Nah, ini gambaran bakteri tadi, ya, di mana dia akan menyebabkan radang terus-menerus kalau dia melekat pada lambung, ya. Akhirnya terjadi luka lecet pada lambung. Bayangkan kalau lecet pada kulit kan bisa dikasih obat, gitu, ya, obat luka, ya. Kalau ini lukanya di dalam lambung akan lebih sulit tentunya, ya. Jadi lama-lama dari luka lecet dia bisa membentuk luka yang lebih lebar, ya, membentuk ulkus namanya. Nah, ini juga bisa merambat ke usus, ya, lukanya, ya. Jadi bukan hanya pada lambung, bisa juga mengalami penjalaran ke usus 12 jari kita, ya. Dan kalau dibiarkan tadi bisa jadi kanker lambung. Nah, sekarang apa saja gejala gastritis akut dibandingkan dengan yang kronik, ya. Yang akut ini hampir sama tadi, ya, nyeri ulu hati, ya, kembung, sering bersendawa, begah, sesak, kadang, ya, sulit bernapas, ya, kadang juga nyeri dada karena ada reflux esofagitis, ya. Nah, ini juga kadang membingungkan, ya, antara ini karena serangan jantung atau karena tadi karena reflux esofagitis, ya, makanya memang perlu dilakukan pemeriksaan, ya. Nah, lalu bagaimana dengan nyerinya tadi? Di mana lokasi nyeri yang khas, ya? Nyerinya seperti apa sih, gitu, ya? Jadi nyeri lambung itu yang khas adalah di daerah perut, ya. Lalu ulu hati, agak ke kiri atau tengah, ya. Dan biasanya bisa ditunjuk, ya. Jadi kita bisa menunjuk, oh, di sini loh, Dok. Jadi dokter kadang akan menyuruh kita menunjuk, di sini, Dok, di bawah lengkung dada paling bawah, gitu, ya. Dan sifat lukanya tuh tajam, kayak ditusuk-tusuk, rasanya perih, ya. Dan kadang bisa merambat ke daerah dada bagian tengah, naik ke kerongkongan, dan memberikan rasa asam di daerah mulut jika terjadi GERD, ya. Nah, gimana sih, Dok, kalau kita pengen tahu kita itu
Helicobacter pylori-nya itu terlalu banyak dan bisa menyebabkan apa namanya kita lebih berisiko untuk mengalami tadi kanker tadi ya. Nah, caranya ada berbagai macam di sini dengan baik dengan cara yang uh, invasif itu cuma memasukkan alat ke dalam pasien gitu ya. Kemudian yang non invasif yang tidak perlu alat masuk ke tubuh gitu ya. Kalau yang invasif ini berarti kita dilakukan endoskopi ya, dimasukkan fiber optik dengan kamera gitu ya, masuk untuk melihat dan biasanya juga kalau dokter menganggap kasus ini berat akan dilakukan biopsi ya, pengambilan sedikit dari bagian lambung tadi, dinding lambung untuk diperiksa di bawah mikroskop ya. Nah, lalu yang non invasif ini tidak memerlukan endoskopi dan biopsi ya. Ini dengan menggunakan tes napas ya. Kemudian juga tes yang lainnya ya. Kalau ini yang invasif ya. Jadi dengan deteksi Helicobacter pylori ya, dengan pemeriksaan biopsi tadi. Kemudian tes urease untuk mendeteksi enzim yang diproduksi oleh Helicobacter pylori atau dengan kultur ya, dengan kultur bakteri dan juga dengan PCR ya. Lalu kalau yang non invasif ini dengan tes nafas tadi ya, tes darah dengan melihat adanya antibodi ya pada terhadap Helicobacter pylori ya. Bisa dengan seperti tes antigen itu ya, dengan apa namanya, dengan strip ya. Kalau ini tes antibodi ya. Lalu bisa juga dengan pemeriksaan feses ya, pemeriksaan dari tinja ya, pemeriksaan tinja untuk mendeteksi bakteri ini. Nah, kapan sih kita perlu periksa ada tidaknya infeksi dari bakteri ini dan kapan kita nanti dirujuk untuk pemeriksaan invasif atau non invasif ya. Jadi terutama adalah pada orang-orang dengan keluhan yang disebut dispepsia tadi, yang berlangsung selama kurang lebih 12 minggu dan bahkan lebih ya. Maka pada orang-orang ini harus dilakukan pemeriksaan ini ya. Kemudian pemeriksaannya nggak apa-apa, nggak harus yang invasif ya. Kalau dengan yang non invasif itu sudah bisa, maka kita hanya diperlukan pemeriksaan yang non invasif ya. Akan tetapi kalau kita usianya lebih dari 40 tahun ya, maka tetap disarankan untuk melakukan pemeriksaan invasif ya dengan pemeriksaan endoskopi saluran cerna. Ya kenapa sih? Karena 40 tahun itu usia ya di mana semua fungsi tubuh kita itu menurun ya, mulai menurun ya. Maka pada usia ini ya sebaiknya kalau kita punya gejala dispepsia yang lama tadi sampai 12 minggu atau lebih ya, kita lakukan endoskopi ya. Nah, lalu apa itu pemeriksaan endoskopi sekarang? Ya, endoskopi ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan fiber optik ya, dan ini sangat penting ya, terutama pada penderita dispepsia yang disertai dengan tanda bahaya. Jadi wajib kalau pada orang-orang dengan tanda bahaya ini. Misalnya ada anemia kronik ya, ada muntah darah, bahkan sampai muntah darah ya. Lalu tadi BAB-nya sudah berwarna hitam saat buang air besar ya. Lalu di daftar riwayat keluarga ya, kita punya family tree ya harusnya ya, mana sih keluarga kita yang kena kanker, itu kita harus tahu kita ada nggak sih dalam keluarga kita bakat kanker itu ya. Kalau ada maka kita harus melakukan general check up ya, dan juga kalau memang ada keluhan seperti ini harus endoskopi ya, dengan cara memasukkan alat tadi ya, alat yang apa namanya, berupa fiber optik yang berkamera. Nah, ini gambarannya ya, jadi dari mulut kita akan dimasukkan alat seperti ini ya. Nah, biasanya kalau ada indikasi tanda bahaya dan ada kecurigaan dia berkembang menjadi kanker ya,
akan dilakukan pengambilan jaringan lambung yang sangat sedikit ya, hanya diambil sedikit aja kok ya. Jadi dilakukan namanya biopsi lambung ya, dan ini tidak terasa sakit ya. Kemudian akhirnya biopsi ini akan diperiksa oleh dokter seperti saya ya, dokter patologi anatomi ya. Kemudian akan dilihat di situ ya, apakah ada kecenderungan untuk menjadi ganas tadi, ada displasia, ada atrofi, metaplasia, ada ndak Helicobacter pylori gitu ya. Terus jenis gastritisnya, gastritis yang mana, kan tadi ada macam-macam gastritis ya. Nah, kapan biopsi dilakukan? Pada kasus dengan temuan tertentu di lambung atau duodenum seperti tadi ya, karena ada gambaran di dalam lambung atau duodenum kok ada luka misalnya, ada luka, ada misalnya ada lukanya tuh menggerung ya, kemudian mungkin ada massa yang terlihat di situ. Nah, itu dia akan biopsi ya. Nah, lalu ini tes yang lain tadi yang tidak invasif ya, dengan tes nafas saja ya. Kemudian nah ini tadi pemeriksaan tes dengan strip ya, untuk melihat antibodi ya. Kemudian kenapa penderita gastritis harus mengatur pola makan ya? Nah, ini jawabannya sebenarnya sudah tadi ya. Supaya apa? Supaya lambung tidak terlalu penuh ya. Kalau tadi terlalu penuh, maka akan terjadi reflux, akan terjadi kerja lambung yang berat ya. Kemudian juga dengan mengatur pola makan itu akan membantu netralisir kelebihan asam lambung ya. Dan juga karena tadi ada malabsorpsi ya, malabsorpsi defisiensi vitamin ya, dengan pengaturan pola makan ya dapat tercukupi zat gizi yang adekuat dan tidak merangsang lambung. Itu makanya kita butuh diet ya. Nah, pola makan yang bagaimana sih gitu ya? Jadi pola makannya sebaiknya ada jadwal makan ya, sehingga pola makan yang baik di sini adalah 5 sampai 6 kali sehari, yaitu di sini ada sarapan pagi ya, lalu ada snack, ada makan siang, ada snack sore, ada makan malam, tapi makan malamnya tidak boleh lebih dari jam 7 malam ya. Misal nih sarapan pagi jam 6 sampai jam 7 ya, lalu snack pagi jam 9, makan siang jam 12 sampai jam 13, snack sore jam misalnya jam 4 ya, lalu makan malam jam 17 sampai jam 7 malam ya, jam 19 ya. Dan sebaiknya mengkonsumsi makanan itu dengan porsi sedikit ya, jadi jangan langsung makanannya ambil banyak gitu ya. Nah, lalu apa yang harus kita perhatikan agar pola makan kita sehat ya? Yang pertama, jumlah makanan yang kita konsumsi tadi nggak boleh berlebihan. Lalu jenis makanannya perhatikan ya, jenis makanan terutama harus kaya serat dan buah, makanan yang segar ya, tidak terlalu banyak diolah, tidak terlalu banyak bumbu ya, tidak merangsang asam lambung. Contohnya makanan yang merangsang asam lambung tadi yang pedas, yang asam, yang terlalu kental apanya, santannya terlalu berlemak ya, goreng-gorengan tadi ya. Kemudian tadi jadwal makan ya. Lalu bagaimana dengan komposisi zat gizinya ya, terutama karbohidrat, protein dan lemak ya. Jadi harus seimbang antara karbohidrat, protein dan lemak. Seperti biasa piringnya bagaimana? 5T ya. 5T apa? Piring T, 5T. Piring T itu dia piring kita bagi dua dulu ya, lalu bawahnya kita bagi dua ya. Jadi untuk setengah porsi piring itu adalah sayur dan buah yang kayak serat tadi ya, lalu seperempatnya adalah karbohidrat kompleks ya, lalu seperempatnya lagi lauk pauk yang mengandung protein atau lemak
ya. Jadi komposisi yang disarankan ini ya. Jadi 55-65% karbohidrat kompleks, 10-15% protein, 25-35% lemak. Nah, berapa banyak sebaiknya kita mengkonsumsi serat tadi? Ya, kebutuhan serat yang dianjurkan per hari adalah sekitar 25 gram atau 13 gram per 1000 kalori makanan yang dikonsumsi, dan sayur dan buah adalah sumber serat yang baik. Ya, nah, jadi sayur dan buah itu pun harus kita pilih, nggak boleh yang menimbulkan gas. Ya, seperti di sini yang dianjurkan adalah bayam, buncis, labu kuning, ya, labu siam, wortel, kacang panjang, tomat, gambas, kangkung, kecipir, daun kacang panjang, daun kenikir, ketimun, daun selada, toge, ya. Yang tidak boleh contohnya sawi, ya, gas, yang menimbulkan gas, misalnya apa selain sawi apa, kol, ya, kemudian apalagi yang makanan-makanan yang buah terlalu matang. Nah, itu ya. Kemudian yang bisa dikonsumsi jeruk, apel, pepaya, melon, jambu, pisang, apokat, blimbing, mangga baik ya. Nah, yang harus dihindari tadi, yang harus dihindari masing-masing individu itu sebetulnya bisa berbeda-beda ya. Jadi kita harus mengenali mana sih makanan yang men-trigger ya. Contohnya di sini makanan pedas ya, alkohol, kopi ya, minuman yang mengandung kafein, makanan yang berlemak, gorengan yang memicu gas selain sayur dan buah ada gluten ya. Gluten itu apa sih? Gluten itu produk dari tepung-tepungan gandum ya. Jadi dari tepung-tepung gandum ya kalau kita punya gastritis atau GERD. Nah, sumber protein yang tidak boleh dikonsumsi contohnya daging berlemak, jeroan, ya, makanan-makanan awetan ya, karena ini yang memicu nanti juga kanker ya. Sosis, daging asap, otak, kepiting, kerang ya, atau produk-produk keju olahan dan susu full cream, kacang-kacangan tertentu ya, ini juga tidak diperbolehkan karena menimbulkan gas, termasuk kacang mete, kemudian kacang merah oncom, dan juga jagung, misalnya jagung itu juga menimbulkan gas ya. Lalu sayuran menimbulkan gas tadi, kol, kembang kol, lobak, sawi, nangka muda. Nangka muda juga hati-hati ya. Buah-buahan yang menimbulkan gas dan tinggi lemak, misalnya nangka, cempedak, nanas, buah awetan. Nah, perhatikan cara pengolahan makanan ya. Jadi makanan itu harus diolah dengan benar. Sebaiknya tidak boleh terlalu kematangan ya. Jadi kalau matang terlalu lunak itu juga nggak baik ya. Mudah, walaupun dia mudah dicerna tapi jadinya kurang baik ya, karena kalau makanan terlalu lunak tuh kemungkinan akhirnya langsung kita telan aja, nggak ada interaksi dengan dengan air ludah ya. Padahal air ludah itu mengandung enzim yang akan membantu mengurangi beban dari lambung ya, karena harusnya saat di dalam mulut kita makanan itu sudah dicerna oleh enzim ya. Nah, lalu cara pengolahan makanan yang direbus, dikukus, panggang itu lebih baik ya, tumis itu lebih baik. Tadi porsinya juga harus kecil ya. Kemudian, apakah minum susu baik untuk kita sakit mah ya? Sebenarnya nggak ada larangan ya untuk minum susu. Ya, karena tapi masalahnya susu-susu sekarang itu ya, itu kadang sudah mengandung juga pengawet ya, atau dia dikemas ya dengan kemasan-kemasan yang sebetulnya kurang baik juga ya, misalnya apalagi kalau di plastik gitu ya.
Nah, itu juga kita harus memperhatikan ya. Walaupun ada literatur yang mengatakan bahwa kalsium susu itu dapat merangsang pengeluaran asam lambung dan menghambat penyembuhan luka pada lambung ya. Jadi ya sebetulnya nggak ada larangan karena sebetulnya apa namanya efeknya bisa saja tidak sama antara orang ya kan, tapi ada literatur yang menyatakan bahwa sebaiknya nggak usah minum susu ya karena kalsium susu itu malah justru akan meningkatkan asam lambung dan menghambat penyembuhan luka ya. Nah, kalau pingin banget dok, ya nggak apa-apa ya, cari susu murni ya, susu murni yang uh, masih misalnya dari susu susu apa asli lah ya, bukan yang sudah kemasan lah ya, yang masih murni, kemudian yang dipasteurisasi gitu ya. Tapi sebaiknya kalau mau konsumsi susu, konsumsi dulu air putih ya, dan hindari konsumsi susu kalau ada serangan ya, pas kalau ada serangan mah ya minum susu ya. Terus, nah bagaimana dengan produk yang mengandung probiotik ya? Bagus ya, jadi lebih baik daripada susu ya. Misalnya nih yogurt ya, kemudian produk probiotik lain ya. Kalau di AFC ada usukusi, ada usubarasi ya. Usukusi itu ada bakteri lactobacillus, lalu pada subarasi ada yogurt ya. Nah, kemudian ada banyak bukti ya, ternyata yogurt ini bisa meningkatkan bakteri baik dan menghambat Helicobacter pylori, dan juga dia tidak akan merangsang asam lambung berlebihan ya. Jadi dalam literatur banyak dikatakan bahwa justru yogurt ini bisa mengobati sakit MAH ya, karena mengandung tadi bakteri asam laktat ya, dan asam laktat produk dari bakteri yang dia ternyata bisa menyembuhkan luka pada lambung ya. Nah, ini bagaimana cara kerja probiotik menghambat peradangan pada lambung, di mana probiotik ini ya, dia akan menekan peradangan dengan cara menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori ya, dan mengeluarkan antibakteri alami yang namanya bakteriosin ya. Kemudian dia juga menghambat penempelan bakteri itu ke dinding lambung kita ya. Jadi ada 3 mekanisme bagaimana bakteri baik ya, probiotik itu dia menghambat peradangan pada lambung ya. Nah, ini riset-risetnya, jadi sudah banyak risetnya ya. Jadi bagaimana probiotik digunakan sebagai antibakteri Helicobacter ya. Jadi di sini ini contoh-contoh risetnya ya. Ada banyak sekali riset. Kemudian, nah ini contoh beberapa bakterinya. Di sini ada Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium longum misalnya ya. Nah, ini juga ada pada usukusi ya. Jadi usukusi juga mengandung ini ya, Lactobacillus dan Bifidobacterium. Ini sudah dilakukan penelitian secara randomized placebo control study ya, di mana hasilnya bagus ya di sini ya. Jadi pada orang yang mendapatkan probiotik angka kesembuhannya cukup tinggi ya. Ada yang 90,8 ya. Lalu ada yang 78,4 ya. Nah, ini beberapa bakteri yang lain dan berapa sih waktu yang diperlukan? Ya, misalnya di sini Lactobacillus ini kalau hanya satu jenis ini 14 hari ya. Kemudian Bifidobacterium longum ini 4 minggu ya. Yogurt yang mengandung Bifidobacterium ini 14 hari misalnya ya. Ini contoh-contoh penelitiannya ya, yang mungkin bisa menginspirasi kita ya. Oh, kira-kira aku konsumsinya sebaiknya berapa lama biar berefek gitu ya. Nah,
Bisa juga kita meredakan peradangan itu dengan cara melakukan relaksasi yang merangsang nervus vagus ya. Jadi dalam tubuh kita ini ada saraf yang mengendalikan saluran cerna kita, namanya nervus vagus, saraf vagus ya. Saraf vagus ini adalah saraf terpanjang yang dia menghubungkan otak kita dengan usus ya. Dengan merangsang nervus vagus itu harapannya apa? Peradangan itu akan menurun ya, stres kita menurun, terus juga sistem imun kita meningkat ya. Cara yang paling mudah adalah dengan cara ini ya. Jadi kita rileks, kemudian memejamkan mata, tarik nafas dalam dari hidung ya, tahan semampunya kurang lebih 4 sampai 7 detik gitu ya. Perlahan-lahan aja ya, 4 dulu lah ya. Lalu nanti meningkat 7 detik. Lepaskan dengan pelan juga ya, dari mulut ya. Lepaskan perlahan melalui mulut. Gitu ya. Bisa ya. Nah, itu bisa menimbulkan rileks ya. Itu juga cara kalau kita sedang kena asma ya. Kalau kita sedang kena asma, coba pelan-pelan kita tarik nafas pelan, lepaskan melalui mulut. Demikian juga kalau ibu melahirkan ya. Ibu melahirkan itu kalau kita ingin meredakan rasa nyeri karena sakit melahirkan, biasanya ada olah nafas seperti ini ya. Jadi disuruh tarik nafas pelan-pelan, tahan, lepaskan melalui mulut gitu ya. Nanti bisa dilatih ya di rumah ya, silahkan dicoba. Kalau kita stres, kalau kita sedang merasa aduh kok rasanya sakit semua ya bukan ya, ini adalah langkah yang mudah untuk meredakan peradangan ya. Atau bisa juga dengan kompres hangat ya. Misalnya kalau pas nyeri nih, perutnya kok rasanya nyeri, pengen minum obat kok nggak berani gitu ya misalnya, atau obatnya habis ya, ambil botol kosong dan air hangat, hangat loh ya, jangan panas ya, hangat ya, sebanyak 400 cc, lalu botol yang berisi air hangat ini diletakkan pada perut bagian kanan atas selama kurang lebih 5-10 menit ya. Ini juga akan mengurangi rasa nyeri. Nah, jadi selain itu ya, untuk mencegah kekambuhan, hindari stres ya. Jadi kita harus banyak-banyak tersenyum ya, supaya tidak stres. Pagi-pagi beri afirmasi positif pada kita ya, senyum dulu lah pagi-pagi di depan kaca, terus bicara pada diri sendiri ya, aku hari ini bahagia, aku hari ini misalnya kita pengen yang positif apa ya, aku hari ini akan melakukan ini, aku insya Allah bisa gitu ya. Nah, lalu pokoknya yang positif-positif. Cari teman yang positif biar juga pikiran kita positif gitu ya. Banyak tersenyum. Kalau perlu senyumlah berapa kali? 20 kali per menit ya. Terus kalau masih punya suami atau masih punya pasangan dan punya istri ya, sering-sering meluk ya, sering-sering meluk atau dipeluk ya. Itu juga akan meningkatkan hormon-hormon bahagia sehingga kita tidak stres ya. Lalu yang kedua, lakukan aktivitas sesuai kemampuan ya, sehingga meningkatkan keinginan tidur, karena biasanya kan kurang tidur ya. Jadi ketika mau tidur, usahakan kita itu yaitu merasa lelah ya, merasa lelah karena aktivitas kita sepanjang hari ya. Jadi beraktivitas, bergerak ya, entah itu kebun, entah kalau yang sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua, bersepeda, olahraga gitu ya, atau bersih-bersih, tapi di bawah happy ya, di bawah senang ya. Kemudian nah, pada masa sekarang ya, mulai banyak inovasi gitu ya. Bisa saat ini teknologi prebiotik ya, probiotik ya, seperti usus itu kombinasi prebiotik dan probiotik ya. Lalu yang paling parah itu kalau orang tuh sampai kehilangan bakteri banyak sekali, mereka harus ditransplantasi ya. Sampai ada transplantasi bakteri, bukan hanya transplantasi organ ya, tapi transplantasi bakteri juga ada ya. Biasanya diambil dari mulut atau dari
feses ya. Nah, lalu juga kaitannya dengan nanti kalau kita kena kanker ya, penggunaan probiotik dan prebiotik ini akan mempengaruhi gut microbiome sehingga mempengaruhi kemoterapi ya, kemudian efikasi pengobatan anti kanker dan juga imun sistem kita ya, sehingga dia mempunyai efek imunoterapi ya, sehingga sekarang ini banyak pengembangan terapi baru ya, terutama yang sudah mengkombinasikan antara bakteri dengan prebiotik ya, bakteri baik dengan prebiotik, dan juga ekstrak-ekstrak tumbuhan ya, contohnya sukus itu kan banyak ekstrak tumbuhan, dan juga kolagen, karena salah satu masalah dari gangguan ekosistem itu dia akan menimbulkan cedera usus yang disebut leaky gut ya, usus itu jadi berlubang-lubang ya, sehingga semua yang ada di dalam lumen usus kita, pada lubang usus kita itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah ya. Nah, lalu penggunaan obat tradisional. Nah, keuntungannya apa kalau kita menggunakan obat tradisional? Harganya murah, mudah didapat, tidak mengandung zat kimia ya. Contohnya apa nih ya? Contohnya kalau untuk mah bisa kita menggunakan lidah buaya, cincau ya, cincau hijau itu juga bagus ya. Kemudian tepung dari pati lerut ya, dari erorot ya. Daripada kita mengkonsumsi tepung dari gandum ya, lebih baik kita mengkonsumsi tepung dari lerut ya. Bisa dibikin biskuit, bisa dibikin bubur gitu ya. Nah, kalau dari lidah buaya contohnya ini caranya. Jadi lidah buaya yang hijau gitu ya, kita belah menjadi dua, kita beri air panas supaya lendirnya hilang. Nah, lalu kita rebus dengan 600 cc air ya, ini sekitar jadi 3 gelas ya. Nanti kalau sudah agak dingin, kita beri sedikit madu ya. Nah, cara membuatnya ini ya. Jadi rebus, lalu tambah madu, minum selagi hangat, minum sehari 2 kali. Kemudian bisa juga dengan minum jus-jus kombinasi sayur dan buah ya. Bisa dengan kombinasi kale, hurenso ya, apel, chiaseed gitu ya. Lalu bisa juga kita bikin puding ya, karena agar-agar itu juga kayak kolagen ya, agar-agar, kemudian misalnya gelatin itu ya, jelly dari gelatin. Nah, ini nanti bisa dipelajari. Nah, sekarang mitos ya, banyak sekali mitos beredar ya. Ada mitos bahwa GERD itu nggak bisa sembuh ya, harus makan obat terus ya, atau mitosnya makannya harus sesering mungkin ya. Kemudian ada mitos tidak bisa puasa. Nah, yang faktanya itu bagaimana sih gitu ya? Faktanya ternyata sebetulnya GERD itu bisa sembuh ya dengan konsisten hidup sehat, dan makan terlalu sering itu kadang juga menyebabkan malah justru kambuh ya, apalagi kalau jumlahnya banyak ya. Nah, lalu sebetulnya kalau GERD kita terkendali ya, maka kita bisa puasa sebetulnya, jadi jangan khawatir. Makanya kalau mau puasa ya kita kendalikan dulu ya GERD-nya ya, minimal 3 bulan itu kita udah harus siap-siap ya, harus siap-siap supaya kita bisa berpuasa ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan bagi yang mau bertanya. Sini sudah ada pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan, Dok, ya tadi, bentar. Ya. Saya bantu baca. Kalau gastritis dan bakteri jelek yang banyak di lambung, Dok, bakteri buruk
yang ada di lambung atau di pencernaan gitu? Apakah karena makanan nggak bersih, nggak atau karena kita nggak cuci tangan, menjaga kebersihan gitu ya dok? Atau karena emang kita kurang asupan bakteri baik aja? Ya, Atau semuanya benar mungkin dari beberapa faktor yang disebutin? Dan apakah bakteri buruk ini bisa berkembang biak di dalam tubuh kita? ya, Sehingga perlu diimbangi dengan bakteri baik. ya. Nah, jadi memang ada beberapa faktor tadi ya yang meningkatkan disbiosis. Jadi tadi ada Nah, ini ya, sikat gigi yang pertama ya. Jadi kalau bisa kita menjaga higien sanitasi mulut kita dengan baik ya. Makanya tadi sikat gigi minimal 2 kali sehari ya. Atau kalau habis makan kita sikat gigi ya. Kalau kalau anjuran dalam Islam itu mau sholat itu sikat gigi ya, pakai siwak gitu ya. Nah, lalu juga bisa terjadi kalau kita makanannya kurang serat, ya, atau penggunaan obat-obatan tadi ya, antibiotik ya, lalu obat-obatan yang memanipulasi asam lambung itu juga kalau kita konsumsi terus-menerus juga dia akan cenderung mempengaruhi keseimbangan bakteri. Nah, lalu juga bisa juga karena ada faktor-faktor motilitas ya, motilitas dari usus terutama yang tidak berjalan lancar. Makanya BAB harus diusahakan tiap hari ya, tiap hari lancar ya, karena adanya konstipasi atau BAB yang tidak lancar itu juga akan menimbulkan overgrowth bakteri yang jahat ya gitu ya. Mungkin itu jawaban saya. Ada lagi? Oke, ada lagi dok. Apakah dengan rutin mengkonsumsi cuka apel 2 kali 5 sendok makan per hari, itu ada bahayanya atau ada efek samping nggak untuk usus? Apakah justru dengan saya konsumsi gitu malah bisa memicu GERD? Jadi cuka apel itu kan sebenarnya produk fermentasi bakteri ya. Apalagi kalau cuka apelnya masih mengandung mama apa ya? Ininya kayak bakterinya yang masih hidup itu loh ya. Jadi cuka apel itu hati-hati, ada yang dia mengandung bakteri yang masih hidup, ada yang tidak ya. Jadi kalau dia masih mengandung mama enzim namanya, mama enzim ya. Itu dia berarti masih mengandung bakteri hidup. Nah, itu dia lebih baik daripada yang hanya cuka tanpa bakteri itu ya. Nah, cuka yang tapi cuka itu sendiri sebenarnya asam laktat ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa konsumsi asam laktat itu dia membantu menyembuhkan luka pada lambung ya. Itu. Lalu tentunya kita perhatikan reaksi kita ya, karena semua yang kita konsumsi itu kan pada tidak selalu berefek sama ya pada setiap orang ya, maka kita harus perhatikan bagaimana reaksi kita sudah mengkonsumsi ya. Ada pertanyaan lain? Oke dok, sama ada yang tanya, bisa nggak dok? Maksudnya ini kan beberapa ada yang kayak maksudnya kena tumor atau kanker gitu. Iya. Pada bilang katanya probiotik itu baik. Nah, dari sisi mananya ya dok? Maksudnya probiotik itu untuk melawan kayak tumor atau apa gitu. Karena kalau kita tahu kan di UTSU itu kan sebenarnya kadang ada yang takara kombu ya, yang untuk emang dia menstimulasi NK sel biar bisa melawan sel asing di tubuh. Cuman kalau dari probiotik sendiri, apakah ada hubungannya dok? Ada. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di sini. Ya, ini ya. Jadi mekanisme kerja probiotik itu di sini. Kanker itu kan karena ada peradangan terus-menerus, kronik ya. Nah, probiotik itu menurunkan peradangan, ya. Lalu dia mencegah pertumbuhan bakteri yang jahat tadi. Yang menimbulkan peradangan itu kan karena ada bakteri yang jahat yang menempel pada epitel kan.
Nah, probiotik itu memproduksi bakteriosin. Bakteriosin itu antibakteri alami yang dia antibiotik alami yang dia membunuh bakteri yang jahat. Ya, jadi dia bisa menghambat overgrowth dari bakteri-bakteri Helicobacter pylori, terutama kalau dia nempel. Ya, kan kalau Helicobacter pylori itu kan sebenarnya dalam jumlah tertentu ya, dengan kadar tertentu ya, dan bila dia tidak menempel, itu sebenarnya ya dia baik-baik saja gitu ya. Nah, jadi bakteri baik seperti Lactobacillus ya, Bifidobacterium tadi ya, ini dia kerjanya melalui 3 cara ya. 1, mengurangi peradangan, 2, memproduksi antibiotik, 3, mengurangi perlekatan antara Helicobacter dengan dinding lambung ya, dengan cara mengikat ini glikolipid dan aktivitas menetralisir aktivitas yang namanya enzim neuraminidase yang diproduksi oleh Helicobacter pylori gitu ya. Jadi apa namanya probiotik itu mekanisme kerja secara langsungnya ini ya. Nah, kalau ditambah dengan ekstrak tadi atau bakara kombu, ekstrak nanas, ekstrak apa lagi kiwi ya, kemudian ekstrak anggur, tentunya dia punya efek tambahan selain ini ya. Jadi dia punya efek anti kanker biasanya, anti proliferasi sel, kemudian meningkatkan sistem imun terutama natural killer, di mana natural killer ini dia berfungsi salah satunya adalah membunuh sel-sel yang menjadi ganas ya. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya sama Allah itu sudah dikasih pertahanan-pertahanan yang tinggal kita caranya gimana itu mengaktifkan pertahanan itu kan gitu ya, termasuk natural killer ini ya. Sayangnya natural killer ini dia punya usia yang terbatas dan gampang mati kalau kita stres ya, maka salah satu larangannya adalah kita stres. Nggak boleh stres, nggak boleh stres, nggak boleh merokok, karena merokok ini juga salah satunya menimbulkan kerusakan sistem imun yang sangat luas ya, merusak natural killer, merusak neutrofil, merusak fagosit-fagosit seperti makrofag ya, kemudian juga menyebabkan genom kita tuh nggak stabil ya. Jadi gen-gen kita itu kan berada pada DNA ya, untean DNA. Nah, DNA itu dia semacam ada rantai-rantainya. Nah, rantai-rantai yang menstabilkan. Nah, rantai-rantai ini rusak kalau kita merokok. Ya, bisa terjadi yang namanya hipo atau hipermetilasi yang menyebabkan akhirnya gampang mutasi gen kita. Ya, maka kalau bisa kalau kita merokok hentikan rokok juga. Ya, gitu. Selain harus konsumsi tadi ya makanan yang kaya prebiotik, probiotik ya, kemudian ekstrak tumbuh-tumbuhan yang baik tadi ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengkonsumsi sayur dan buah, ya perbanyak sayur dan buah, terutama yang organik. Ya, ya silakan. Ya. Oke. Selamat sore dokter. Kalau misalkan saya punya anak umur 16 tahun yang punya kebiasaan bertahak setelah makan, tapi kalau dia nggak bertahak, kayak nggak enak di bagian dada tengah atau ulu hatinya. Apakah ini ada kemungkinan masalah di lambung atau hanya kebiasaan atau mungkin masalah pencernaan lain, dok? Sebentar dok, di unmute. Oh ya, oh ya, ya. Jadi kalau pada anak-anak ada gejala seperti itu ya, kita perhatikan dulu pola hidupnya, pola makan ya. Apakah ada kira-kira disbiosis tadi ya. Kalau memang ada disbiosis ya harus dikasih probiotik ya. Kemudian juga kita harus perhatikan sejak kapan ya. Kalau itu sejak lahir kok dia sering gumoh misalnya ya, gumoh tahu ya, sering ada semacam muntahan ketika dia minum ASI gitu ya. Kemudian ya itu sering kolik ya, menangis yang mendadak kalau malam hari. Nah, kita harus periksa, ya periksa, jangan-jangan ada kelainan kongenital.
contohnya yang berat itu yang namanya herniasi hiatal tadi. Jadi ada karena kelemahan diafragma itu otot yang menyangga rongga dada, maka esofagus itu jadi harusnya dia di atas, jadi dia keluar ke arah lambung, ya, namanya herniasi hiatal. Nah, itu tentunya seperti itu akan menyebabkan kerusakan pada katup antara lambung dengan esofagus tadi, dan itu perlu tindakan pembedahan, ya. Maka kalau seperti ini sebaiknya anak dibawa periksa, ya, dibawa periksa ke dokter anak supaya kita dapat mengetahui sebab yang pasti, sehingga kita bisa obati sesegera mungkin, ya. Karena kalau dibiarkan nanti efeknya bisa kemana-mana, ya. Oke. Oh iya benar. Ya. Oke. Asam lambung itu bisa sembuh nggak, Dok? Maksudnya lambung itu bisa nggak normal kembali seperti semula tanpa ada gangguan mungkin kayak asam lambung, atau lukanya juga bisa sembuh total. Jadi kita udah nggak perlu khawatir dengan asam lambung lagi, kita tinggal jaga pola makan dan lain-lain dengan bantuan produk kita. Ya, ya insya Allah ya, kalau dia masih akut, ya, kalau kronik tadi mungkin ya penyembuhannya nggak bisa sempurna, ya. Sama kayak kalau kita punya luka di kulit, ya, luka di kulit itu kalau segera kita obati ya penyembuhan paling berapa? 7 hari kan, ya. Nah, dan biasanya kalau lukanya itu bagus ya dia akan rapat lagi tanpa ada jaringan parut kan gitu, ya. Tapi kalau lukanya lebar, terus lukanya lama nggak sembuh-sembuh, kita nggak peduli ya dengan luka itu, ya, pola makan kita tidak terjaga misalnya gitu, ya. Nah, itu akhirnya bisa tadi, ya, bisa macam-macam, ya, bisa ada jaringan parut kalau sembuh, atau dia menjadi perubahan epitel, terjadi perubahan epitel, terjadi atrofi pada lambung, kemudian terjadi metaplasia tadi namanya, ya, kemudian displasia, dan kalau dibiarkan terus bisa menjadi kanker. Ya, makanya sebisa mungkin kalau ada penyakit seperti ini harus segera diobati, ya, dicari faktor-faktor masalahnya apa, dan kita cegah supaya tidak kambuh lagi, ya. Ada pertanyaan lagi? Ada, oke, Dok, kalau pasien Dok, kalau pasien kanker baru minum dikit suba dan usu terus berhenti, kira-kira akan membuat sel kankernya kebal nggak? Kalau pasien kanker baru minum. Ya, di sini nggak ada kaitannya, ya, karena yang dipicu oleh usus ini terutama kan sebetulnya adalah sel imun kita sendiri, ya. Jadi tidak ada istilah terus jadi akhirnya kanker itu jadi kebal. Toh ini kan bukan pengobatan utama bagi kanker, ya, sebenarnya ini pembantu, pendukung, ya, pengobatan dari kanker, ya. Jadi yang kita pengaruhi di sini adalah sel imun kita, ya. Supaya sel imun kita ini menjadi aktif, natural killernya, dan dia yang akan membunuh sel kanker itu, ya. Nah, yang tentu harus kita jaga terutama juga adalah faktor risiko yang lain, ya, misalnya tadi rokok, ya, kemudian pola tidur, terutama orang-orang sakit kanker itu kadang nggak bisa tidur karena overthinking, ketakutan, stres, ya. Karena sebenarnya tidur itu bukan hanya sekedar istirahat, ya. Tidur itu sebetulnya adalah upaya untuk menetralisir racun dalam tubuh kita, ya, oksida radikal oksida, ya, kemudian radikal bebas lah, ya, bukan hanya oksida. Kemudian juga perbaikan sel itu yang penting, ya. Kalau kita nggak tidur itu barang mobil nggak pernah diservis, ya, nggak pernah ganti oli, nggak pernah dicek, ya, itu, ya. Jadi memang
pola tidur, pola makan tadi ya. Karena kalau pola makan tidak terjaga ya, itu ibarat kita meracuni diri sendiri ya. Makanya tadi saya sebutkan makanan-makanan yang harus hindari ya supaya kita tidak terkena kanker ya. Contohnya tadi yang olahan-olahan yang mengandung garam, biasanya frozen food ya, yang mengandung pengawet ya, pewarna ya, termasuk makanan-makanan bakaran yaitu dibakar-bakar itu ya, barbekyuan, kemudian gorengan-gorengan tadi ya, dan makan-makan yang berlemak lain ya. Ada pertanyaan apa lagi? Oke. Kanker rahim. Ini malah kanker rahim ya. Ya nanti kapan-kapan kita bicara tentang kanker rahim ya. Pada prinsipnya apa sebenarnya semuanya sama ya, pola makan, pola hidup ya, makanan harus kaya serat, mengandung bakteri yang baik gitu ya. Oke, bagaimana cara mengobati? Pasang gigi palsu menarik nih. Ya, Ya, ada tapi yang bilang itu dok, pasang gigi palsu katanya iya, berpengaruh sama asam lambung. iya. Jadi ya itu tadi yang namanya apa eh, mulut sampai saluran cerna usus kita ya itu bioreaktor gitu. Dimana kerjanya itu saling bekerja sama. Jadi kalau mulut kita hilang giginya itu juga akan berpengaruh terhadap kerja lambung. Jadi kerja lambung lebih berat. Maka kalau giginya hilang sebaiknya ya dipasang gigi palsu ya. Tapi harus dirawat higien dan sanitasinya. Kadang orang gigi palsu dipasang tapi karena sudah tua akhirnya dia nggak bisa merawat sendiri gigi palsunya. Itu juga apa namanya itu juga akan menimbulkan masalah ya, atau dia tidak apa cocok ya, bisa terjadi radang kan karena itu kan dari prostesa yang mungkin dia nggak cocok atau alergi. Nah, itu juga akan menimbulkan radangan ya. Maka memang sebaiknya eh, kalau gigi itu masih bisa dipertahankan, sebaiknya dipertahankan, jangan sampai ompong ya. Jangan sampai ompong. Nah, kemudian apa namanya juga yang harus diperhatikan. Kadang wah udah tua sukanya makan apa bubur. Bubur itu makanan yang menurut saya paling tidak sehat, apalagi kalau hanya ditelan. Hanya ditelan, nggak dikunyah. Harusnya tetap Oke. bubur itu dikulum-kulum ya, walaupun dia cair ya. Nah, jadi seperti minum jus juga demikian, jangan langsung jus di apa pakai sedotan itu langsung masuk ke lambung ya. Jadi jus itu juga harus ada interaksi dengan air ludah ya. Bahkan mengunyah itu supaya air ludah kita banyak ya dikeluarkan itu kan nggak cukup banyak sekali 2 kali ya. Harus sehalus mungkin, paling tidak kalau dulu kalau zaman kecil dihitung ya, dihitung 30 kali gitu katanya ya. Jadi punya tuh sambil hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu dalam hati, tapi ya dengan harapan dengan dikunyah seperti itu akhirnya interaksi dengan air liur itu menjadi banyak ya, karena air liur itu mengandung antibakteri jahat, antivirus, bukan sekelas virus HIV itu ada ya dalam apa namanya air liur kita. Nah, orang-orang tertentu air liur itu nggak bisa diproduksi ya, terutama orang yang menderita autoimun ya. Ada autoimun yang menyebabkan akhirnya dia tidak bisa memproduksi air liur. Lalu orang-orang yang mendapatkan radiasi, ya, radiasi karena dia sakit kanker. Nah, itu salah satu efek sampingnya adalah peradangan pada air liur, saluran air liur ya, sehingga air liurnya menjadi kering. Itulah sebabnya mengapa orang yang sakit kanker tuh kadang apa nafsu makannya turun ya. Untuk makan tuh rasanya nggak enak ya. Tuh, nah kemudian juga orang yang dehidrasi itu juga air liurnya menjadi kurang ya, maka kalau bisa ya tercukupi kebutuhan airnya ya. Tuh, ada pertanyaan lagi? Ada dok, ini ada yang nanya langsung. Jadi dia nanya, kalau misalkan ada luka di lambung, apakah dia konsumsi Subarasi juga bagus, nggak harus substitusi? Karena dia bilang
Dia bilang ada paten untuk regenerasi sel, maksudnya bisa bantu nggak untuk luka di lambung itu jadi cepat pulih gitu loh dok, maksudnya. Iya, Apakah tetap harus insya Allah kombinasi? ya. Tadi kan saya cerita sedikit tentang apa usus yang dia mengalami kebocoran ya. Jadi namanya leaky gut. Nah, leaky gut itu salah satu yang bisa membantu adalah dengan sesuatu yang mengandung kolagen atau memicu produksi kolagen. Nah, dalam usus yang memicu kolagen contohnya ada kiwi ya. Ekstrak kiwi ini pernah diteliti pada tikus ya yang mengalami radang pada usus, ternyata dia bisa meningkatkan kerapatan dinding usus ya sehingga tidak terjadi yang namanya kebocoran usus tadi ya. Lalu juga ekstrak nanas ya. Kemudian kolagen sendiri ya dan juga adanya peptida-peptida yang memicu sel punca kita. Kita kan punya sel punca. Nah, peptida-peptida dari sel punca dari salmon itu salah satu peptida yang dia meningkatkan regenerasi dengan rangsangan ke sel punca kita, gitu ya, paham ya? Jadi bukan sel puncanya salmon yang menggantikan sel kita bukan, tapi peptida dari sel punca salmon ini merangsang sel punca kita untuk meregenerasi sel, gitu ya. Itu jadi insya Allah bermanfaat ya. Oke. Nextnya, kalau jalan kaki baru dikit terus nggak lama kelelahan dan dada agak sesak jadi harus duduk diam baru bentar lagi itu belum aku kan. Kalau jalan kaki sedikit terus nggak lama terus kelelahan dan dada jadi rada sesak jadi harus duduk dan diam sebentar baru lega itu belum akut kan. Kayaknya itu masalah di jantung ya dok ya bukan Iya, pencernaan ya. maksudnya. Memang harus periksa ya, kadang Ya itu harus masuk periksa susah ke dokter dulu Pak. dibedakan Harus ya ini dengan dulu. tadi kan saya sudah cerita ya, jadi nyeri pada ulu hati sama-sama dia menjalar dan bisa menjalar ya, itu bisa salah kira Persepsi. dengan ya salah persepsi, bisa bisa juga dikelirukan dengan apa namanya sakit jantung Yes. ya. Dekat soalnya sama-sama di ulu hati sih. Jadi ya saya juga Ya, sering keliru kok kayak aduh ulu hatinya sakit nih. Aduh saya masa iya pernah ada jantung kan baru kasus umur itu segini. ya salah diagnosis ya karena memang mirip ya, jadi bukan salah dokternya, memang mirip ya. Jadi karena salah diagnosis, akhirnya diobatilah sebagai penyakit mah. Padahal itu penyakit jantung, ya kan? Akhirnya terlambat diketahui ya, terlambat diketahui, akhirnya terkena serangan jantung ya. Bisa terjadi seperti itu. Maka kalau ada gejala-gejala seperti ini kok terus menerus gitu ya, ya harus berobat ya, berobat ke dokter supaya diketahui dengan pasti ini penyebabnya apa gitu ya. Oke. Oke. Dok, apakah konsumsi buah pepaya secara rutin setiap hari bagus untuk pencernaan? Enggak. Buah pepaya bagus ya, insya Allah ya. Jadi buah pepaya itu banyak enzimnya ya, banyak enzim yang memecah protein ya, memecah lemak ya, kemudian dia mengandung serat yang bisa tadi melancarkan BAB ya. Jadi kalau pengalaman saya pada orang-orang yang kena gangguan konstipasi, buah yang paling cepat ya membuat kita itu udah BAB itu adalah pepaya ya. Saya mengalami sendiri pada suami saya itu dulu sering begitu ya karena pola makan yang buruk gitu ya. Apa sampai ada ambeien ya, ambeien yang kalau menurut kedokteran itu harus dioperasi gitu ya. Tapi waktu itu udah pokoknya digencar buah pepaya. Satu hari bisa makan tuh satu buah pepaya ya. Tapi sebelum makan ya, sebelum makan makan buah pepaya terus alhamdulillah dengan pengobatan yang lain ya, dengan pengobatan herbal gitu ya, dengan tambahan pengobatan herbal itu nggak perlu operasi. Saya pernah mengalaminya ya pada baik pada keluarga saya sendiri ya maupun beberapa orang yang apa karena kenal dekat gitu ya berkonsultasi terus kita beri pengobatan seperti itu ya.
Oke, next ini bagaimana dengan keluarnya ada benjolan di perut tapi nggak lama hilang lagi, kayak lewat aja sampai ulu hati, itu yang Mama tanyain. Wah Pak, kalau ini kayaknya harus konsultasi ke dokter deh. Maksudnya Ya, dokter Susi kan juga maksudnya nggak tahu ya, maksudnya ini apa hasil labnya apa, ini jangan ntar ya, kita bilang oh iya itu benjolan kayak cuma angin doang terus diain, terus Bapak misalkan nggak cek, terus misalkan amit-amitnya ternyata itu hal yang lain kan. Itu kan maksudnya. Jadi enakan sih benar-benar konsul langsung ke dokter. Karena ya itu udah kalau benjolan. benjolan itu kalau di perut bilang timbul, ya kita Hmm. curiga biasanya ada hernia, ya. Yes. Hernia itu bisa muncul di daerah mana? Di selangkangan, ya. Bisa di daerah-daerah yang memang di situ ototnya tuh lemah, ya. Kita ada di daerah-daerah yang ototnya lemah, ya. Termasuk tadi di diafragma, ya. Tadi antara rongga dada dengan rongga perut, ya. Lalu di pusar, ya. Di pusar ini juga sering, ya. Di bekas tali pusat kita itu loh, ya. Lalu di selangkangan, ya. Lalu kalau pada laki-laki di buah zakar, itu juga bisa rentan mengalami hernia. Nah, kalau hilang timbul, kita harus perhatikan kapan hilang, kapan timbul, ya nanti sama dokter akan ditanyain, ya. Nah, memang sebaiknya kita ke dokter ya supaya tahu karena bahaya. Hernia itu kalau dibiarkan, apalagi kalau hernianya itu nggak bisa balik. Kadang kita mencoba memasukkan sendiri malah radang. Nah, kalau itu hernianya itu usus ya, usus yang ya biasanya usus yang menonjol gitu ya. Itu bisa bahaya, bayangkan ya, ususnya jadi mati ya karena apa namanya terjerat oleh otot misalnya. Ya, maka sebaiknya periksa ya. Bisa ke uh, dokter bedah ya bisa atau ke apa dokter internis dulu lah ya supaya kadang kan kita takut nih kalau dokter bedah nanti tahu-tahu dibedah aja gitu ya padahal tidak juga ya dokter bedah mau bedah tuh pasti ada indikasi-indikasi dari hasil pemeriksaannya lah ya jadi jangan berpikir wah nanti kalau saya langsung ke dokter bedah nanti langsung dibedah dong gitu ya enggak ya ya Oke, ini kita masuk ke beberapa terakhir. Mau tanya kalau ada penderita prostat. Prostatnya apa nih, Bu? Kalau boleh tahu, ini cuma penderita prostat. Kenapa kalau malam tidur harus bangun? Maksudnya kenapa kalau penderita, let's say kita bilang ada gangguan di prostat ya dok, apakah ada hubungannya dengan haus pada malam hari dan mulutnya kering gitu kayak nggak ada produksi ludah gitu loh dok, air liur. ya sebetulnya tidurnya pakai AC ya Kayaknya sih pakai sih dok harusnya. ya Harusnya. bisa juga karena sering di ruang ber-AC kita dehidrasi kadang nggak sadar ya. Apalagi Yes. orang tua ya itu sering jadi mungkin nggak bukan sama prostat ya. Kalau prostat sendiri itu sebenarnya karena rangsang dari hormonal ya. Apalagi pada orang-orang yang sudah tua itu ya biasanya umur sekitar 60 ke atas ya. Nah, tapi memang kita harus perhatikan bahwa kalau ada gejala gangguan air kencing gitu ya, kencingnya kurang lancar, kering kencingnya seperti tersendat-sendat. Nah, itu kemungkinan ada prostat, ya pembesaran prostat. Pembesaran prostat itu bisa karena apa hanya sekedar apa yang jinak-jinak saja atau yang ganas ya, maka harus periksa. Kemudian untuk masalah tadi haus dan mulut kering tadi ya kita bisa uh, cek kemungkinan uh, gejala yang lainnya apa biasanya apa ada gejala penyertaan saya gampang lapar gitu misalnya kalau ada gampang lapar gampang haus sering kencing nah itu curiga malah apa diabetes ya maka uh, harus cek semuanya general check up ya agar tahu sebetulnya ini karena apa ya kemudian uh, evaluasi diri ya pola makan kita gimana pola minum kita gimana dan sebaiknya kalau tidur kalau kita pakai AC ya eh, harus cukup minum air ya harus cukup minum air harus menggunakan suhu yang sesuai suhu tubuh kita ya jadi jangan terlalu dingin ya gunakan suhu sekitar 26 ya 26 buka dulu enggak apa-apa jadi misalnya kita mau tidur jam 9 malam ya kan
Nah, sebelum itu udah dinyalakan. Ya, sebetulnya kalau dengan suhu 26 tuh mau seharian, listriknya sama aja kok. Dibanding misalnya kalau langsung kita setel 16 derajat Celcius ya. Jadi lebih ngirit kalau kita setel suhunya 26 ya, tapi dari jauh-jauh sebelum kita tidur, sebelum ruangan itu dipakai ya. Jadi buka dulu semua sirkulasi udara supaya sirkulasi udara kamar itu baik gitu ya. Kalau perlu ada exhaust fan ya pakai exhaust fan ya supaya sirkulasi udara bertukar dengan baik, dan gunakan pelembab ya, pelembab udara bisa pakai essential oil ya, bisa menggunakan diffuser, oil diffuser ya. Tuh, mungkin cukup banyak yang saya jawab ya. Ya, yes, yes. Dan Oke, mungkin kalau untuk kanker apakah bisa? Kalau untuk kanker, ya mungkin kita banyak testimoni untuk kanker dan tumor, tapi kita nggak bisa nyembuhin yang benar-benar plek plek plek. Oke, saya kanker, saya konsumsi utsu aja gitu kan, karena kata dokter Susi ada probiotiknya, terus mau sembuh, nggak bisa begitu juga. Tetap ada dua, tetap harus sama pola hidup yang sehat, tetap memang kalau misalkan teman-teman emang butuh konsumsi obat ya konsumsi juga, tapi ada konsumsi yang kita punya juga, sama yang kedua doa yang paling penting. Benar ya iya, dok ya? ya benar. Jadi multifaktor penyebab, multi hit ya, multi stage ya, multi step. Nah, maka kanker itu enggak sederhana pengobatannya ya. Kalau memang eh, diperlukan operasi ya harus dioperasi. Kalau memang diperlukan kemoterapi harus dikemoterapi, sehingga yang lainnya itu membantu ya, membantu penyembuhan ya. Ya walaupun ada yang sembuh ya, walaupun tanpa pengobatan, yaitu miracle ya, miracle. Dan mungkin kita bisa melihat juga stadium dan apa namanya penyertanya ya. Makanya yang namanya penderita kanker itu evaluasinya termasuk tadi pola makan, pola hidup, dan terutama pola tidur ya, itu penting ya. Jadi itu harus ada modifikasi ya. Oke, oke, kayak menurut saya sudah cukup. Thank you buat dokter Susi sharingnya hari ini dok. Ya Waktunya juga sama-sama, ya kita ketemu menyempatkan. lagi lain waktu ya. Siap. Oke, mungkin nanti teman-teman kayak tadi banyak yang mau bahas mungkin tentang kayak cancer ya. Nanti mungkin saya Ya. akan atur sama dokter Susi kita bahas kanker Ah, aja ya dok, kanker yang lumrah, yang ah, umum lah ya di Indonesia dok. kanker rahim, kanker payudara, Ya, banyak sekarang itu ya, kanker payudara oke. itu masya Allah ya. Yes, Kemudian kanker betul. ya. Karena kemarin ini kan kita buka ada ini dok, apa testimoni challenge untuk Utsukushi ya. Banyak banget yang kirim, ada yang benar-benar kanker di payudara apa segala macam gitu. Jadi Iya. kayaknya ini layak untuk dibahas Nah, nanti. itu bisa bisa dikumpulkan bukti-bukti ilmiahnya, sehingga tidak hanya sekedar testimoni ya, karena kalau Yes. testimoni itu kan secara ilmiah kurang kuat tuh ya, jadi harus Karena per dibikin individu aja. semacam laporan Kalau kasus. testimoni itu sifatnya soalnya subjektif sih, nggak objektif Iya, dia kan. ya harus tip, ada buktinya gitu ya. Ada Yes. laporan laporan kasus namanya kalau di dunia kedokteran. Nah, dikumpulkan saja nanti, semoga ini lebih memberi bukti yang ilmiah ya. Oke. Oke, kalau gitu thank you buat teman-teman juga yang udah hadir. Mungkin yang domisilinya di Bali bisa besok ada acara di kantor EFC Bali. Jadi teman-teman bisa langsung hadir karena banyak manajemen, leader dan lain-lainnya yang Tanggal berapa? bakal hadir juga. Besok dok, Tanggal berapa? Oh, besok 26, saya iya. Bali juga, tapi sekitar tanggal 29 kayaknya. 29 29. mungkin masih ada acaranya, tapi kayak acara-acara kecil gitu, kayak Niko training dok. Oh, Niko iya, training iya. di kantor ada tuh, ya Ya. kan? Ada nanti disiarin, nanti saya lagi aturin bukan di Zoom, jadi nanti acaranya itu akan live dari YouTube-nya EFC. Jadi stay tune aja, Oh, nanti saya gitu. akan bagiin. Iya, Oke, kalau gitu iya. thank you sekali lagi buat Dokter Susi waktunya dok. Ya, sama-sama. Selamat Kita jumpa beraktivitas lagi lain kembali dok. waktu ya. Ya, selamat sore. Iya, selamat sore semuanya. Thank you.